Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my children, 9th grade. How are you? Okay, I think that all of you is fine or good. We have to learn together with English time. So, before we start our lesson today, let's open with Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn narrative text. You know about narrative text? Narrative text is a kind of the text that explains a story that presents in a sequence of connected events. The text is entertain people or reader. Jadi nak, narrative text ini adalah cerita non-fiksi. Bisa saja berupa cerita dongeng, kemudian berbentuk mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan yang lain sebagainya. Di mana cerita ini menjelaskan bagaimana cerita itu terjadi dengan penghubung waktu atau kejadian-kejadian yang saling berhubungan. Lalu tujuan dari cerita ini adalah untuk menghibur orang atau pembacanya. Nah, berikut adalah ciri-ciri khusus atau ciri-ciri daripada naratif teks itu sendiri. Yang pertama, using action verb in simple past tense form. Menggunakan kata kerja yang aktif dalam bentuk simple past tense. Ya, ini simple past tense sudah pernah ya nak ya kita mempelajarinya. Lalu yang kedua, menggunakan kata keterangan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung waktu. Kemudian yang keempat, ini merupakan karakternya itu spesifik atau tidak general, tidak umum. Jadi dia tertentu yang disebutkan. Lalu kemudian menggunakan kalimat langsung. Nah, next. Ini adalah macam-macam daripada naratif teks. Tadi yang Umi ceritakan ada legenda, ada fable, ya, ada mitos, ada love story, ada folktale, ada fairy tale. Nah, seperti itu. Lalu ini adalah generic structure of narrative text. Apakah itu, Umi? Ini adalah bagian-bagian daripada naratif text. Nah, orientation, apakah ini isinya? Ini adalah isinya tentang who, when. Apa itu? Siapa tokohnya yang disebutkan di cerita tersebut? Kapan waktunya? Ya, connective eventnya, sejak kapan itu ceritanya? Lalu tempat juga when ya nak ya, dimana kejadiannya itu berlangsung. Yang kedua adalah complication. Di sini terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal mula cerita itu atau kejadian itu berurutan, yakni berlanjut kepada konflik, ya. Kemudian yang sampai konflik itu berada di puncaknya. Nah, ini berisi interaksi antara pelaku atau tokoh dalam cerita. Nah, kemudian ada yang namanya resolution. Apakah itu resolution? Nah, resolution ini adalah merupakan setelah adanya si konflik tersebut. Jadi resolusinya itu apa? Solution itu adalah solusi daripada kesimpulan sebuah masalah. Ada solusi, ada pencerahan, ada titik terangnya. Nah, kemudian adalah reorientation atau koda. Ini akhir daripada cerita naratif teks itu sendiri. Oke? Until here, do you catch my point, right? Sudah paham nak? Mengerti? Sudah dapat apa poin yang Umi jelaskan? Ya, semoga saja begitu. I wish, ya. And then this is example of narrative text, ya. Umi berikan contoh naratif text. Ini tepatnya a short narrative text. Tentang apa nih?
The Fox and the Grape, rubah dan anggur. Nah, silahkan kalian lihat, kalian pelajari. Umi memang sengaja tidak translate karena ini kan sedikit, jadi biar Ananda sekalian learn and learn ya, learn and learn to be learner ya, belajar menjadi seorang pembelajar. Nah, ini ada cerita pendeknya, di sini sudah lengkap, ada orientasi, ada komplikasi dan ada resolusi, lalu ada reorientasi. Okay, I think that's all today. Let's close our listen with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And so, don't forget to do your assignment, membuat naratif teks pendek olehmu. Maksud Umi yang original dengan tanganmu sendiri, jangan melalui internet atau yang lain sebagainya. Kemudian lalu foto hasilnya, kemudian jangan lupa kirimkan ke Umi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.